Shalom permisa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini, di mana kita akan mempelajari atau mereview kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari hari demi hari. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama mengundang Roh Kudus dengan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dan bersemayam dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berkumpul di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Biarlah apa yang kami pelajari boleh kami terima dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau boleh urapi kami agar kami dapat memahami sehingga kami boleh membagikan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pelajaran kita pada saat ini, di mana hari Jumat tanggal 8 November 2024, di mana kita mereview kembali hari demi hari sebagai bentuk pendalaman. Dalam bacaan Ellen G. White, Krisis di Galilea, dalam halaman 413 sampai 428, dalam Alfa dan Omega jilid yang kelima, di halaman luar, halaman 253 sampai 260, dalam Alfa dan Omega jilid yang ke-6. Kita melihat bahwa kepada siapakah kami akan pergi? Guru-guru Israel diperbudak dengan ketelitian dalam upacara secara lahiriah. Dan orang-orang Farisi dan Saduki ini senantiasa bertengkar selalu, di mana meninggalkan Yesus berarti jatuh di antara para penyongkong upacara agama, serta orang-orang yang bercita-cita mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Murid-murid telah mendapat lebih banyak damai dan juga mendapat sukacita, kesukaan. Sejak mereka menerima Kristus daripada dalam segala kehidupan mereka pada masa yang silam. Bagaimanakah mereka dapat kembali kepada orang-orang yang telah menghina, yang telah menganiaya sahabat orang berdosa? Sudah lama mereka mengharapkan Mesias dan kini ia sudah datang. Dan inilah mereka tidak dapat berbalik dari hadiratnya dan pergi kepada orang-orang yang sedang memburu nyawanya dan telah menganiaya mereka karena menjadi pengikutnya. Kepada siapakah kami akan pergi? Tidak mungkin meninggalkan ajaran Kristus. Tidak mungkin meninggalkan ajaran yang sudah Tuhan ajarkan. Pelajarannya tentang kasih dan juga tentang kemurahan. Lalu, pergi kepada kegelapan kurang percaya, kepada kejahatan dunia. Nah inilah sementara juru selamat ditinggalkan oleh orang banyak, di mana orang-orang sudah menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Petrus mengungkapkan iman murid-murid, engkau adalah Mesias. Pemikiran akan kehilangan jangkar bagi jiwa mereka, memenuhi mereka dengan ketakutan dan juga kepedihan mereka. Tidak mempunyai juru selamat berarti hanyut di laut yang gelap, ya bisa dibilang banyak angin ribut. Ellen G. White halaman dan Omega jilid 5 halaman 393. Pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan. Yang pertama, di dalam UKSK berbicarakanlah tentang pertanyaan yang sulit, yaitu mengapa beberapa orang ketika diberi bukti bahwa Yesus adalah Mesias dan kebenaran kekristenan, dengan senang hati mereka menerimanya. Lalu, dan mengapa orang lain ketika diberi bukti yang sama menolaknya? Lalu yang kedua, kebenaran apakah yang lebih penting daripada Yesus Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kita? Namun bagaimanakah kita bisa mengetahui kebenaran yang sangat penting ini? Melalui ilmu pengetahuan, atau melalui hukum alam, atau teknologi alam, atau logika,
bahkan atau akal budi. Meskipun hal-hal ini sebenarnya dapat menuntut kita untuk percaya kepada Allah pencipta penyebab pertamanya. Yaitu pergerakan yang tidak mungkin tergerak atau apapun itu, tidak ada satupun dari disiplin-disiplin ilmu tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun juga secara bersama-sama. Inilah yang dapat mengajarkan kebenaran terpenting yang perlu kita ketahui. Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Apakah yang harus diajarkan oleh fakta ini? Bahwa semua disiplin ilmu ini, bahkan pada prinsip-prinsipnya, tidak dapat menuntut kita kepada satu hal yang benar perlu kita ketahui. Kepada kita tentang betapa pentingnya menjadi kitab suci sebagai otoritas terakhir dan tertinggi dalam masa iman. Yang ketiga, mengapa begitu penting bagi iman seseorang untuk menceritakan hal-hal yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya? Itulah yang bisa kita renungkan lebih dalam. Itulah yang bisa kita pelajari lebih dalam lagi mengenai pendalaman-pendalaman di mana kita sudah belajar selama seminggu, di mana kita sudah belajar dari hari pertama, pelajaran pertama, hingga pada kesimpulan yang boleh menguatkan kita. Itulah yang boleh saya sampaikan pada pelajaran ataupun kesimpulan yang boleh kita terima. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebelum kita mengakhiri, mari saya undang untuk kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih di mana kami sudah mempelajari hari demi hari dan juga kami sudah dapat mengerti di mana kami menjadi saksi-saksi Kristus, di mana kami boleh memberitakan kebenaran akan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi dan juga jalan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami mendoakan bagi orang-orang yang sama-sama belajar, baik yang sama-sama belajar maupun yang masih belum belajar. Biarlah Engkau berkati dalam setiap kegiatan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan. Dan juga pada saat ini mungkin ada yang sedang sakit, biarlah Engkau boleh sembuhkan, biarlah Engkau boleh pulihkan, baik itu dari makanan, baik itu dari dokter, baik itu dari obat-obatan. Biarlah Engkau boleh sembuhkan penyakit, sehingga boleh sama-sama melayani Tuhan, bertumbuh di dalam iman. Tuhan, terima kasih. Banyak dosa yang kami perbuat, baik disengaja ataupun tidak disengaja, tetapi kami akan percaya Tuhan selalu mengampuni kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.